Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD akan melakukan presentasi mengenai materi yang telah kami diskusikan. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Ajeng Bila Puspita, Wahyuni Khairunisa, dan Yuliana Pujastuti. Baik, pada slide pertama, saya Ajeng Bila Puspita akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan seorang guru dalam mengarahkan ataupun memberikan petunjuk kepada peserta didik supaya bisa melaksanakan proses diskusi secara efektif supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Hamid Darmadi, terdapat beberapa tujuan dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir serta berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, meningkatkan perilaku saling menolong. Yang kelima, meningkatkan pemahaman. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai diskusi memiliki kekuatan atau keuntungan yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Ini yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan ini terdapat 4 kekuatannya, yaitu yang pertama, kelompok memiliki sumber informasi yang kaya. Dan yang kedua, siswa yang memiliki rasa pemalu merasa lebih bebas berbicara dalam kelompok kecil. Yang ketiga, anggota kelompok termotivasi oleh anggota lain. Yang keempat, anggota kelompok akan merasa terikat untuk melaksanakan keputusan atau hasil diskusi. Sedangkan kelemahan dari diskusi kelompok kecil ini adalah yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, dapat memboroskan waktu bila terjadi hal-hal negatif. Yang ketiga, anggota yang kurang agresif dapat frustasi sebab didominasi siswa tertentu. Saya Wahyuni Khairunisa dengan NPM 2086206045. Saya akan menjelaskan tentang B. Strategi untuk melaksanakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Strategi yang pertama yaitu langkah persiapan. Dalam langkah persiapan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang A. Menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus dipahami oleh setiap peserta didik, yang mana peserta didik adalah peserta diskusi. Dengan adanya tujuan yang jelas, dapat dijadikan sebagai kontrol dalam menjalankan berdiskusi. Langkah B yaitu menentukan bentuk atau jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Penentuan jenis diskusi harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai agar tujuan tersebut mudah dicapai. Yang C, menentukan permasalahan yang akan didiskusikan atau dibahas. Penentuan masalah dapat dikaitkan hal yang terjadi di lingkungan masyarakat secara nyata, tetapi harus yang berkaitan dengan pokok materi pembelajaran yang sedang dibahas. Yang D, menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Strategi yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi, antara lain A. Meninjau ulang segala persiapan yang dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan diskusi dapat berjalan lancar. B. Memberikan bimbingan sebelum diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang akan dicapai dan aturan diskusi. Yang C. Melakukan diskusi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan diskusi untuk memperhatikan dengan suasana yang menyenangkan belajar. Yang D. Memberikan kesempatan yang sama untuk setiap peserta dalam diskusi untuk mengekspresikan ide-ide dan gagasan mereka. Yang E. Pengendalian diskusi pada pokok masalah yang didiskusikan. Hal ini penting karena tidak adanya pengendalian arah pembahasan menjadi meluas dan peserta didik tidak fokus. Strategi yang ketiga yaitu menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi ialah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Yang B, memberikan evaluasi dari jalannya
jalannya diskusi dengan meminta saran dari diskusi peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Yang C, komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi. Selain harus memperhatikan strategi yang digunakan dalam diskusi, harus memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam keterampilan diskusi ini. Di antaranya yaitu 1. Memfokuskan siswa pada objek dan subjek diskusi dengan cara merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas. Pada awal diskusi, mengemukakan masalah-masalah khusus, mencatat perubahan atau penyimpangan. Yang kedua, perluasan masalah atau aturan pendapat. Dalam hal ini, pengiriman ide yang kurang jelas sehingga sulit untuk ditangkap oleh anggota kelompok, yang akhirnya menyebabkan kesalahpahaman sampai situasi bisa menjadi tegang. Kemudian tugas guru ada di sana untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi. Yang ketiga, menganalisis sudut pandang siswa dari diskusi, yang mana ada perbedaan antara kelompok. Oleh karena itu, guru harus dapat menganalisis alasan perbedaan dengan mencari jika alasan menjadi dasar yang kuat dan mengklarifikasikan hal-hal yang disepakati dan tidak terkait. Yang keempat, meningkatkan kontribusi pikiran siswa. Kontribusi pikiran siswa dapat ditingkatkan dalam interaksi diskusi. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencoba memancing siswa yang enggan berpartisipasi dengan mengarahkan pertanyaan langsung secara bijaksana, sehingga mencegah terjadinya pembicaraan serentak dengan memberi giliran kepada siswa pendiam terlebih dahulu. Yang keenam yaitu menutup diskusi. Komponen ini dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman, ringkasan, menentukan kata-kata kunci, mengajak siswa menilai, protes, dan hasil diskusi yang telah dicapai. Saya Yuliana Puji Astuti dengan nomor NPM 2086206019. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama, membicarakan masalah yang akan dibahas di bawah pimpinan guru. Yang kedua, siswa di bawah pimpinan guru membentuk kelompok-kelompok diskusi. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing dan guru mengawasi. Yang keempat, melaporkan hasil-hasil diskusi kelompok-kelompok. Yang kelima, semua siswa mencatat hasil diskusi dan secara bersama bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu hambatan dalam melakukan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kurang tegasnya guru dalam membimbing diskusi. Yang kedua, kurang fokusnya siswa dan sering melakukan hal-hal di luar diskusi dalam kelompok. Yang ketiga, kondisi siswa yang berbeda atau siswa pasif dan siswa aktif. Kemudian contoh dari diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama ada STAD atau Student Team Achievement Division, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kegiatan dan interaksi antara siswa untuk memotivasi dan membantu saling menguasai materi. Ini dilakukan untuk mencapai pencapaian maksimum. Yang kedua, CI atau Complex Instruction adalah suatu metode pembayaran yang ditekankan pada titik pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, terutama dalam bidang sains, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang ketiga, TAI atau Team Accelerated Instruction adalah kombinasi dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dengan pembelajaran individu atau mandiri. Yang keempat, CLS atau Cooperative Learning Structures. Dalam penerapan metode pembelajaran ini, setiap kelompok telah dibentuk dengan anggota 2 siswa atau pasang. Yang kelima, LT atau Learning Together. Dalam metode ini, kelompok kelas memiliki berbagai kemampuan. Setiap kelompok berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam, TGT atau
Team Games Turnamen. Pada metode ini, siswa secara berkelompok belajar bersama sesudah belajar bersama dengan kelompoknya. Yang ketujuh ada GI atau Group Investigation. Dalam metode ini, semua anggota kelompok diharuskan untuk melakukan penelitian dengan perencanaan pemecahan masalah yang ditemui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.